Kayaknya ya, sekarang ini semua orang lagi ngomongin AI. Tapi jujur aja, obrolannya tuh seringkali bikin pusing dan penuh paradoks kan? Kadang AI disebut-sebut bakal jadi solusi buat semua masalah kita. Tapi di sisi lain, dibilang juga bisa jadi ancaman besar. Nah, jadi gimana dong cara kita memahami ini semua? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah ide-ide utama dari bukunya Virginia Dignam, yang judulnya The AI Paradox. Tujuannya simpel aja sih, biar kita punya kerangka berpikir yang lebih jernih lah, buat ngerti apa sih sebenarnya AI ini. Dan ini nih, pertanyaan yang paling sering bikin kita semua cemas. Apakah AI bakal jadi lebih pintar dari kita? Apa jangan-jangan kita lagi menciptakan sesuatu yang ujung-ujungnya malah bikin kita sendiri jadi usang? Ini pertanyaan besar loh, pertanyaan yang muncul di film-film sci-fi sampai di ruang rapat paling serius sekalipun. Nah, ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Semakin canggih AI, justru semakin kelihatan apa yang bikin kita ini ya unik sebagai manusia. Jadi jawabannya bukan sekedar iya atau enggak. Justru sebaliknya, kemajuan AI itu malah kayak cermin raksasa. Cermin yang nunjukin apa sih yang bikin kecerdasan kita sebagai manusia itu spesial banget dan gak tergantikan. Oke, mari kita masuk ke ide besar yang pertama, yaitu paradoks manusia. Gampangnya gini, berkembangnya AI itu bukan berarti nilai kita sebagai manusia jadi berkurang. Justru sebaliknya, AI malah bantu kita buat lebih ngerti apa sih artinya jadi manusia. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada AI, jago banget soal kalkulasi, kecepatan, nemuin pola di data segunung. Tapi di sisi lain ada kita, manusia. Kita mainnya di level yang beda banget. Kita ngerti konteks, bisa bikin penilaian moral, kita kreatif, kita punya empati. Jadi ini bukan soal siapa lebih jago, bukan kompetisi. Keduanya itu saling melengkapi. Contoh paling gampangnya di dunia kedokteran deh. Algoritma AI mungkin bisa nemuin keanehan di hasil ronsen jauh lebih cepat dari dokter manapun. Tapi AI nggak tahu apa-apa soal riwayat hidup pasiennya, rasa takutnya, keluarganya. AI nggak bisa kan pegang tangan pasien sambil jelasin pilihan pengobatan dengan penuh rasa simpati. Jadi intinya apa? AI itu alat bantu yang luar biasa buat para ahli, bukan buat menggantikan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke masalah berikutnya yang, agak rumit. Kalau kita mau ngobrolin AI, kan mestinya kita tahu dulu AI itu apa. Nah, disinilah masalahnya. Ternyata, para ahli aja susah banget buat sepakat soal definisinya. Ada cerita lucu nih dari buku ini yang pas banget ngegambarin kebingungannya. Bayangin ada seorang pakar kebijakan AI bilang begini, dulu kita punya software, sekarang kita punya AI. Sekarang kita bisa buka softwarenya, terus masukin AI ke dalamnya. Kedengarannya konyol ya, tapi ini nunjukin betapa bingungnya orang-orang soal apa sih benda yang namanya AI ini. Ini cuma software canggih atau emang sesuatu yang benar-benar baru? Dan kebingungan ini bukan cuma di obrolan warung kopi loh. Coba lihat deh, definisinya bisa beda-beda banget tergantung siapa yang ngomong. Uni Eropa misalnya, karena mikirin regulasi, fokusnya ke otonomi. Media yang pengen cerita heboh, bilangnya AI itu meniru manusia. Kalau akademisi di Stanford, mereka ngelihatnya sebagai cabang ilmu rekayasa. Ini nunjukin kalau sampai sekarang tuh nggak ada satu definisi paten yang disetujui semua orang. Jadinya istilah AI ini jadi kayak, penanda kosong, gitu kata para ahli. Maksudnya ini istilah yang kedengarannya canggih dan kuat, tapi karena definisinya nggak jelas, ya siapapun bisa memaknainya sesuka hati. Entah itu buat jualan produk atau buat ngedorong agenda politik tertentu, jadi fleksibel banget. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling fundamental. Tadi kita udah bahas buatannya, sekarang kita pertanyakan kecerdasannya. Emangnya, cerdas di dalam kecerdasan buatan itu maksudnya cerdas yang kayak gimana sih? Kutipan dari Larry Tesler ini keren banget. Kecerdasan buatan itu adalah apapun yang belum bisa dilakukan mesin. Bener juga kan? Definisi AI itu selalu geser. Dulu bisa main catur ngalahin Grandmaster itu udah puncak kecerdasan. Pas Deep Blue ngalahin Kasparov, tiba-tiba itu dianggap cuma komputasi biasa. Apa yang hari ini kayak sihir, besok bisa jadi hal yang lumrah. Disinilah letak beda paling mendasarnya. Mesin itu berpikir dengan cara mencari korelasi atau hubungan statistik di dalam data. Kalau manusia, kita menalar pakai logika sebab akibat. AI itu didesain buat cari satu jawaban paling optimal, sementara kita seringnya cari solusi yang cukup baik aja dengan banyak pertimbangan lain. Simpelnya, mesin itu memproses informasi, kita yang ngasih makna ke informasi itu. Jadi, ayo kita buang jauh-jauh deh gambaran populer yang salah kaprah itu. Tahu kan, gambar evolusi manusia yang di ujungnya ada robot? Nah, itu salah besar. AI itu bukan langkah evolusi kita selanjutnya. AI bukan manusia versi 2.0.
Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda, yang jalurnya juga beda, kemampuannya pun beda. Oke, jadi kalau AI itu beda dan bukan buat gantiin kita, terus hubungan kita sama AI ini harusnya gimana? Nah, argumen terakhir dari buku ini, geser fokusnya nih. Bukan lagi nanya apa itu AI, tapi gimana seharusnya kita berhubungan dengan AI. Saya suka banget analogi dari buku ini. Kita sering banget ngomongin AI, seolah-olah AI itu kayak cuaca. Sesuatu dari alam yang nggak bisa kita kontrol, yang ya terjadi begitu aja ke kita. Padahal itu keliru banget. AI itu lebih mirip mesin mobil. Sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita desain. Kita yang nulis kodenya, kita juga yang nentuin tujuannya. Dan inilah kenapa ide soal AI super cerdas yang bisa nyelesain semua masalah kita itu sebenarnya adalah sebuah kegagalan imajinasi. Kenapa? Karena masalah-masalah paling rumit di dunia, kayak perubahan iklim atau ketidaksetaraan, itu nggak punya satu jawaban teknis yang sempurna. Masalah-masalah ini butuh nilai-nilai kemanusiaan, butuh kompromi, butuh penilaian moral. Ini semua membawa kita ke kesimpulan akhirnya. Sebuah kesimpulan yang sebenarnya ngasih kita kekuatan. Karena ini mindahin tanggung jawab dari si teknologi kembali ke pundak kita semua. Ini poin paling penting yang harus kita pegang. AI itu bukan sesuatu yang terjadi pada kita. Kita ini bukan cuma penonton pasif di sini. AI itu nggak turun dari langit kok. AI itu dibuat di laboratorium, di perusahaan, oleh manusia. Seperti kata Virginia Dickmem, AI itu dibangun oleh manusia, mengikuti instruksi spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sempurna kan? Setiap algoritma, setiap data yang dipakai, setiap aplikasi AI itu adalah hasil dari pilihan-pilihan manusia. Pilihan soal tujuan apa yang mau dicapai dan nilai-nilai mana yang jadi prioritas. Dan ini dia intinya. Karena kita yang bikin, artinya kita punya kekuatan buat membentuknya. Kita ini bukan korban yang pasrah sama kemajuan teknologi. Kitalah arsiteknya, dan kita punya tanggung jawab untuk membangun AI ini dengan benar. Jadi, pembahasan kita kali ini nggak ditutup dengan sebuah jawaban, tapi justru dengan sebuah pertanyaan untuk Anda, untuk kita semua. Karena pada akhirnya, arah masa depan AI itu bukan ditentukan sama barisan kode, tapi sama obrolan kita bersama. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan dilakukan AI, tapi apa yang akan kita, sebagai manusia, putuskan untuk dilakukan dengan AI.